Lagi agak Oke, serak baik. nih. Siap. 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 Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali dulu kelas kita al-lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, sebelum nanti kita masuk ke mereview ya beberapa contoh dan juga materi, kita masuk dulu ke hikmah dulu. Bentar, saya share. Nah, diawali dengan sebuah hikmah di dalam surat Al-Furqan ya, kalau nggak salah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu Az-Zumar 53 Ustaz, izin. gimana? Oh ya, Az-Zumar ya, maaf. Az-Zumar ya. Ini surat yang cukup sering mungkin kita dengar ya tentang eh, sebuah nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala tentang eh, larangan ya bagi kita untuk berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada menarik dalam ayat ini mungkin sudah banyak sering di-sharing ya, tapi nggak apa-apa untuk sebagai bahan tambahan penguat ya. Jadi ada orang-orang yang mereka itu melampaui batas pada Allah Subhanahu wa taala digambarkan dengan redaksi alladzina asrafu ala anfusihim. Yang itu mereka kelewat batas terhadap diri mereka sendiri atau mereka menzolimi dirinya sendiri atau mereka melakukan kemaksiatan pada dirinya sendiri atau menyebabkan kemaksiatan itu berdampak kepada diri sendiri. Nah, memang bagi sebagian orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya membuat orang itu berputus asa ya. Ya, misalkan ada orang yang dia itu suka mabuk ya, yang dia itu suka berzina dan seterusnya ya. Banyak sekali orang-orang yang begitu sebenarnya dia pengen tobat ya. Dia pengen tobat, pengen menyatakan diri untuk kembali pada jalan Islam ya. Tapi kadang-kadang rasa itu dikalahkan dengan eh, keputusasaan gitu ya. Emang bisa gitu ya. Saya udah dosa melakukan kemaksiatan begini bisa diampunin gitu ya. Emang bisa saya mendapatkan pertolongan kalau udah begini gitu ya. Nah, jadi sering sekali itu dikalahkan dengan rasa apa istilahnya ya? eh, Rasa yang berlebihan ya, menghakimi diri sendiri sehingga berlepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan panggilan yang luar biasa ya. Ya ibadi. Ini panggilan yang penuh dengan kasih sayang gitu ya. Jadi kalau ada orang nakal gitu ya, mungkin ini tidak terjadi dalam kehidupan eh, apa pada umumnya begitu ya. Pada umumnya kalau ada orang nakal gitu ya, maka dihukumi sebagai orang nakal dan dipanggil dengan panggilan yang jelek begitu ya. Nah, misalkan dia pemabuk, pemabuk gitu ya, maling, maling gitu ya. Nah, tapi Allah tidak menghukumi hambanya dengan sedemikian ya. Meskipun ya sudah asrofu ya, sudah kelewat batas banget ya. Pada Allah ya nggak pernah sholat, ya nggak pernah ingat Allah gitu ya. Dan melakukan kemaksiatan, tapi Allah masih manggilnya dengan kata ya ibadi, wahai hambaku. Ya. Nah, di sini menarik gitu ya. Kenapa di awal dengan kata ibadi hambaku ya tetapi di bagian akhirnya la taqnatu min rahmatillah gitu ya harusnya kalau mau sama begitu ya susunan katanya di sini menggunakan ibadi harusnya di sini menggunakan rahmati gitu ya kalau mau sama begitu ya rahmati. Nah, ini supaya sama. Kenapa? Ya ibadi, wahai hambaku, janganlah kalian berputus asa, ya, atau mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah la taqnatu, ya, berputus asa dari rahmatku, begitu ya. Ya, kan normal begitu ya. Misalkan ya, ketika apa namanya, wahai sahabat-sahabatku, ya, ini ada hadiah dariku, gitu ya.
Nah, itu kan jelas begitu ya. Tapi kalau dibilang, wahai sahabat-sahabatku gitu ya, ini ada hadiah dari eh, saya gitu namanya, misalkan Satria begitu ya. Wahai sahabat-sahabatku, ini ada hadiah dari Satria loh. Nah, Satria itu kan diri saya begitu ya. Kenapa harus diganti dengan sesuatu yang mungkin terkesan jauh begitu ya. Nah, di sini menarik ya. Kata rahmatillah di sini ini untuk membenarkan harapan atau mungkin anggapan orang-orang yang mereka melampaui batas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu merasa ya, asrafu ala anfusihim ini menyebabkan mereka itu jauh sekali dari Allah gitu ya. Nah, perasaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala ini digambarkan dengan kata rahmatillah gitu ya. Seolah-olah orangnya bukan ada di situ gitu ya. Seolah-olah Allah itu jauh gitu ya. Nah, ini untuk membenarkan anggapan mereka yang sedang merasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama gitu ya, yang kedua gitu ya. Kenapa di sini menggunakan bukan menggunakan ibadillah ya, harus kalau di sini rahmatillah, di sini juga ibadillah gitu ya, supaya sama. Nah, di sini ya, kalau tadi untuk membenarkan anggapan orang-orang yang mereka merasa jauh ya, mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, di sini justru kebalikannya. Ya, di sini sebagai apa ya, peredam begitu ya, anggapan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kata ibadi, wahai hambaku, bukan wahai hamba Allah gitu ya. Kalau hambanya Allah itu kesannya jauh begitu ya, atau mereka itu masih banyak sekali. Tapi kalau hambaku begitu sangat dekat gitu ya, begitu sangat mengayomi sekali gitu ya. Nah, maka panggilan ini sangat-sangat hangat sekali bagi orang-orang yang mereka itu sangat jauh, merasa jauh dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi mereka merasa anggapan Allah itu jauh dibenarkan di ayat sini, justru di ayat ini Allah meredam anggapan itu dengan menganggap Allah itu nggak jauh, aku itu nggak jauh kok dari kalian gitu ya. Nah, itu eh, dari sisi tata bahasa. Kemudian yang kedua gitu ya. Nah, di sini ada kata la taqnatu min rahmatillah gitu ya. Nah, di sini kenapa menggunakan fiil nahi begitu ya? Kenapa nggak fiil amar saja gitu ya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ya, ibtagu min rahmatillah gitu ya. Bisa diganti dengan eh, bentuk fiil amr ya, ibtagu ya, carilah gitu ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa demikian begitu ya, digantikan dengan amar. Kenapa harus pakai fiil nahi? Kenapa? Karena fiil amar itu ya selain maknanya perintah juga berisi doa, harapan gitu ya. Jadi peluang untuk ditafsirkan begitu ya, peluang untuk dianggap bahwasannya itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan itu ya terbantah. Kenapa? Karena amr itu ya memiliki makna yang banyak gitu ya. Selain perintah juga bisa doa, harapan. Jadi ada potensi itu tidak terlalu kuat maknanya. Nah, kata la taqnatu menggunakan fi'il amr ya. Kalau kata jangan itu merupakan tidak ada pilihan lagi gitu ya. Ya, misalkan sudah di apa di sebuah tempat gitu ya, di ada daerah yang mungkin berbahaya gitu ya. Nah, kemudian disampaikan oleh orang tua, jangan sampai keluar rumah gitu ya. Atau jangan keluar rumah, berarti itu sebuah ancaman, ada ancaman atau ada sebuah sesuatu yang serius gitu ya. Nah, maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan fiilnya fiil nahi ya, bukan fiil amr ya, supaya tadi supaya tidak ada peluang ya bagi orang-orang yang dengan anggapan tadi ya, dengan anggapan nanti kalau saya bertobat apa ya saya bisa terima tobatnya gitu ya, apa ya saya bisa dimaafkan, apa ya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu semua dibantah dengan kata apa, dengan kata la taqnatu, dengan sebuah fi'il nahi ya, jangan sampai putus asa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya ya. Jadi di satu sisi ya Allah Subhanahu wa taala membangun kedekatan dirinya dengan hambanya ya, yang dengan tadi anggapan mereka bahwasannya jauh. Satu sisi yang lain Allah menutup celah ya bagi orang-orang yang mereka melampaui batas itu dengan sebuah penekanan berupa fil nahi, supaya tidak ada anggapan bagi mereka untuk berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini nasihat buat kita juga gitu ya, agar kiranya kita sebagaimanapun ya mungkin eh, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah itu pasti akan menghapus segala dosa kesalahan kita ya, selama itu bukan
kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mungkin bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin suatu waktu lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai lupa, ya jangan sampai terlalu berlebihan menghukumi diri kita sendiri sampai lupa oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pembuka kelas kita dari hikmah antara fi'il amr dan juga fi'il nahi. Wallahu a'lam bishawab. Boleh kalau ada tanggapan. Jadi saya belum Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Kalau belum ada, kita coba mereview singkat dari awal. Nanti di akhir kita coba memperbanyak latihan Siap Ustaz. tentang tiga jenis kata. Tiga jenis kata yang sudah kita pelajari. Ada apa saja tiga jenis kata itu? Yang pertama, Ada isam Ustaz. betul, ism. Terus, Harf Ustaz. harf. Terus, satu lagi, Fi'il. fi'il ya. Oke, fi'lun atau fi'il. Ya, Apa definisi dari harfun? Ada yang masih ingat? oke Yang nggak ada Ustaz. artinya kecuali Potongan. gabung sama Ada kata yang temannya. lain. Ya, ada kata setelahnya, Ya Ustaz. ada. Seperti Mas Bara Ustaz. Kalau ada pasangannya berarti Ustaz. Antum juga semuanya kayak gitu Mas, jangan nunjuk satu orang aja. Ya, jadi harfun itu nggak punya makna ya. Kalau nggak ada kata setelahnya di, kema, atau fi ala, bi, dan seterusnya ya. Kalau fi'il apa? Yang Eh, terikat oleh waktu saat kata kerja. Kata Dan kerja terikat waktu dan pelaku Ustaz. oke ya, Iya. dua ya, waktu dan pelaku. Jadi ada kata kerja yang dia terikat waktu dan juga pelaku. Jadi misalkan hari ini saya makan, besok saya makan itu berubah fi'ilnya. Hari ini saya makan sendirian ya. Besok makan rame-rame gitu ya. Nah, itu berbeda atau berganti-ganti fi'ilnya, menyesuaikan pelaku dan juga waktu. Dan isem selain daripada itu semua ya. Kata benda, kata sifat, idea, nama tempat, nama orang dan seterusnya ya. Banyak. Isem fi'il harf ya, di awal ya isem ya. Isem itu memiliki empat properti ya, empat properti dari isem. Ada yang masih ingat SBGT? Status. Oke, status. B-nya. Bilangan. Oke, J-nya. Gender. Kemudian T-nya. Tipe. Transgender. Tipe. Apa lagi ya? Sat lupa Sat. Tipe. Tipe iya tipe. Iya. Sorry Sat. Oke, S ini ya, status ini dibagi kepada empat hal yang perlu diketahui. Pertama dari bentuknya. Bentuknya itu rofa, nasab, jar. Ya, rofa itu pelaku, nasab keterangan, jar kata selanjutnya. Kemudian cirinya. Ciri rofa itu apa? Cirannya? U Uun. atau un. Ya, uun, nasab, aan, jar, iin. Kalau kombinasinya, kalau bentuk dualnya. Una. Una. Una, ina itu jamak. Kalau yang dualnya, Ah, ini A ini A ini. ya ani, Aini. aini. Kalau perempuan tinggal tamenta ya. Tani, taini. Jamaknya nanti atun, atin. Itu cirinya. Kemudian utuh atau ringkas. Utuh itu yang kita hafalkan dalam tabel muslimun dan muslimatun. Ringkas, ini kehilangan nun, kehilangan tanwin. Muslimun menjadi muslimu. Muslimani menjadi muslimah. Muslimina menjadi muslimi. Dan seterusnya. Kemudian terakhir ada fleksibilitas. Ada tiga fleksibilitas. Fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Mas Alif, non fleksibel cirinya apa? Non fleksibel cirinya sama terus Ustaz. Betul. Biasanya alif atau ya itu Ustaz akhirnya Ya, Ustaz. alif atau alif Apa maksurah. namanya gitu? Oke. Alif maksudnya. Semi fleksibel, Mas Bara apa? Semi fleksibel nama ini Sat. Nama non Arab. Ya, dan nama Nama perempuan. nama tempat. Nah, nama Nama tempat tempat. spesifik dan juga nama orang non-Arab. Contohnya apa? Sulaimana. Sulaima, No Sulaimana.
Ya, Sulaimanu, Sulaimana, Sulaimana. Dan Ya, fleksibel selain daripada kategori ini semua. Dan mayoritas ism itu masuknya kategori fleksibel. apa fleksibel. Ya, Kalau contohnya yang perempuan misalnya. masuknya yang mana, Sat? Gimana? Perempuan masuk muannas masuknya yang mana? Mu'annas nggak ada ini ya, nggak ada fleksibilitasnya. Jadi bisa masuk bisa masuk ya umumnya fleksibel sih. Kalau semi fleksibel itu nama orang non Misal Arab. Aisyata gitu, Sat. Aisyah Dia tuh apa itu? Aisyah tuh Aisyah tuh ya. Berarti Aisyatin nggak ada. berarti semi fleksibel. Ya karena dia kategori non Arab. Nah, bukan Oh, karena jadi perempuannya sih. bukan karena Ya perempuannya. bukan Oh, karena oke, perempuannya. oke. Oke. Oke, Sat. Nah itu fleksibilitas ya. Nantinya akan sangat bergantung dalam penentuan apakah dia isem, apakah statusnya nasab atau jar biasanya itu ya. Karena kalau yang sering sekali ya karena nasab itu ya karena bentuknya A, Musa, Ibrahima ya, Muhammadan. Nah, itu kan semua nasab ya. Nah, tapi beda-beda statusnya. Kalau Muhammadan hanya nasab, kalau Ibrahima bisa nasab jar, kalau Musa bisa rafa nasab jar. Nah, gitu. Oke, kalau bilangan ada tiga bilangan ya. Bilangan pertama adalah mufrad ya. Kemudian yang kedua adalah musanna ya. Bilangan tunggal, dual, insya Allah aman. Kemudian jamak dibagi kepada 6. Jamak apa saja kira-kira? Laki-laki berakal Ustaz, tiga. Oke, jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki. Terus jamak Perempuan, tiga hmm, perempuan Ustaz. perempuan berakal tiga perempuan. Kalau jamak perempuan tidak berakal dianggap JPTB itu satu perempuan atau satu tiga laki-laki perempuan. Ustaz? Enggak, satu aja. Jamak Oh, perempuan hanya satu perempuan. oh iya ya, siap Ustaz. Jamak taksir ya ini. Jamak taksir berakal baru yang satu perempuan atau tiga laki-laki. Kemudian jamak taksir tidak berakal satu perempuan. Nah ini kata kuncinya yang tidak berakal satu perempuan tidak berakal. Kemudian terakhir isim jamak. Apa isim jamak? Itu yang tunggal tapi berarti jamak. Hmm. Kaumun, Terus kornun, nasun. IN. ya nas Nas. dianggap dia bilangannya tunggal, apa katanya tunggal tapi dianggap jamak ya karena berisi kumpulan orang maka dia anggap tiga laki-laki. Nah ini Siap Ustaz. inti kesimpulan dari bilangan. Ustaz, saya mau nanya dulu Ustaz, saya masih Boleh. agak kurang paham yang Bilangan. bilangan Ustaz. Yang tadi terutama yang agak bawah-bawah Ustaz. Misalnya jamak taksir berakal. Maksudnya Mm-mm. itu saya nggak paham gitu. Maksudnya kenapa harus jamak taksir berakal? Kenapa nggak yang tiga laki-laki kan udah jamak dan berakal gitu Ustaz. Maksudnya definisi taksir tuh nggak paham saya. Taksir itu pokoknya selain pola una, ina, atau natin. Nah, dia emang nggak ada polanya. Hmm? Tidak ada pola Hmm. akhirannya. Misalkan kata rusulun. Ya, rusulun. Nah, ini kan jamak dari kata rasul. Rasul ini jamak. Heeh. Nah, tapi di Al-Quran rasul ini ada yang dianggap tiga laki-laki atau dianggap satu perempuan. Jadi beda ayat ya, bukan satu ayat. Oke. Bisa tiga laki-laki, tiga perempuan, dia satu perempuan. Itu jadi Oh, siap hmm. Ustaz. Kalau kenapanya ada nggak sih Ustaz? Kapan dia kenapa dianggap tiga laki-laki? Kapan dia dianggap Itu satu walau alam perempuan gitu? kalau kenapa dia dianggap tiga laki-laki satu perempuan belum pernah ada penjelasannya. Coba nanti kalau Hmm. pas saya ini cari-cari barangkali ada ininya. Ah, Biasa siap. sih karena Ustaz, maaf rangkaian boleh minta tolong. katanya Ah, sih. Nah, boleh, siap Ustaz. Boleh minta tolong jelasin lagi nggak Ustaz yang tiga di bawah itu? Kalau yang tiga laki-laki, tiga perempuan, mm-mm. terus pokoknya di bawah yang itu Ustaz saya masih agak kurang paham Ustaz. Oke, jamak laki-laki ini caranya una ada akhiran una atau ina. Mudah ya. Enggak tiga laki-laki. Jamak Siap Ustaz. perempuan pokoknya atun atin. Oke. Selain daripada akhiran ini, nanti potensinya ada dua. Kalau dia tidak isam jamak, berarti dia jamak taksir. Kalau isam jamak kan definisinya jelas ya. KKN. Berarti kalau dia bukan akhiran una, ina, atun, atin, bukan juga KKN,
Nah, otomatis kalau dia maknanya jamak akan masuk ke bagian sini, jamak taksir. Nah, jamak taksir nanti dibedakan lagi, berakal atau tidak berakal. Kalau berakal dia satu perempuan, dianggap satu perempuan dari tiga laki-laki. Kalau jamak taksir tidak berakal, dianggap satu perempuan. Udah, itu aja ininya, rumusnya. Siap, Ustaz. Pokoknya lihat belakangnya aja. Cuma nanti yang agak tricky itu adalah ketika kita nggak tahu, misalkan tulisannya begini. Tulisannya itu misalkan mafatihu. Salah. Mafa. Nah, kita misalkan nggak tahu ya dalam artinya. Nah, maka kan dia bukan akhiran una ina, bukan akhiran atun atin. Otomatis dia bukan jamak laki-laki, bukan jamak perempuan, bukan juga KKN ya, karena bukan. Berarti potensinya jamak taksir ya. Nah, cuman jamak taksir ini kalau kita ini nggak tahu artinya, ini bisa juga termasuk bagian dari tunggal. Kenapa? Karena bentuk tunggal dan jamak taksir secara bahasa Arab itu bentuknya sama. Nah, ini yang kadang-kadang suka trikinya di sini. Kalau kita nggak tahu artinya ya. Nah, kalau ini kebetulan tahu artinya, mafatih ini jamak dari kunci-kunci, jamak dari miftah. Nah, jadi bentuk trikinya kalau kita nggak tahu bahasa Arab di sini, ya. Ini jamak jamak taksir atau tunggal sih? Nah, itu. Tapi kalau cirinya insya Allah semua sama ya. Ciri statusnya itu bisa dilihat jamak taksir dan tunggal dilihat dari belakangnya. Itu aja yang mungkin menjadi kendala kalau menentukan ini jamak taksir apa tunggal gitu. Karena kalau bahasa Arab doang itu nggak tahu kita. Kadang-kadang misalkan nggak tahu terjemahnya ya. Nah, misalkan itu yang membuat trikinya di situ. Tapi kalau selain itu untuk memetakan itu jamak apa, nah itu lebih mudah karena una ina udah gugur ya, atau natin udah gugur tiga, berarti tinggal satu isem jamak apa isem jamak ya. Kalau bukan keempat itu, maka opsinya jamak taksir. Kalau itu definisinya, kalau artinya adalah jamak ya, jadi insya Allah lebih mudah. Gitu Mas Alif. Atau ada yang mau nambahkan boleh? Siap, Ustaz. Berarti itu lebih ke kita harus tahu bahasa Arabnya dan artinya jadi bisa bedain jamak taksir sama Betul, tunggalnya, tunggal. Ustaz. Betul. Terus kalau udah sampai situ, Ustaz, Hmm. misalkan ya kita udah tahu tadi tinggal berakal sama tidak berakal aja gitu ya, Ustaz Mm-mm, ya. betul. Terus dianggap dia satu perempuan dan tiga laki-laki misalnya gitu, Ustaz. Itu juga tergantung Konteks konteksnya gitu ya, kalimatnya. Ustaz. Betul, Oke, tergantung siap, konteks Ustaz. kalimatnya. Tapi kalau kita berbicara cuma satu kata, ya kita tuliskan dua potensi itu bisa satu perempuan atau tiga laki-laki. Mungkin ini kita masih satu kata ya. Nah, Hmm. jadi kalau sudah jadi kalimat baru kelihatan. Siap, Ustaz. Itu berdasarkan bilangan gender. Nah, sekarang status bilangan. Sekarang gender. Nah, gendernya ada dua, laki-laki dan perempuan, mufrad dan mufrad, mudzakkar atau muannas. Defaultnya adalah muzakkar. Defaultnya harus ada harus ada sebab yang menyebabkan dia menjadi muannas. Pertama sebabnya adalah sebab hakiki ya. Ya memang zohirnya kita tahu dia lahirnya perempuan. Ya ibu kita, saudara perempuan kita, atau hewan juga bisa. Ya, misalkan hewan memang dia betina gitu ya, ayam betina, sapi betina, dan seterusnya. Nah, memang lahirnya perempuan, otomatis kita tahu dia adalah hakikatnya adalah perempuan. Cuman yang perlu kita pelajari lebih dalam adalah mu'annas majazi, yang dia tidak kelihatan secara biologisnya sebagai perempuan. Nah, ini yang kita ketahui. Apa syaratnya? Apa cirinya? Pertama, kalau ada yang berakhiran tak marbutoh, atau berakhiran alif hamzah, atau berakhiran alif maksurah, nah, dia dianggap perempuan. Kecuali yang memang lahirnya laki-laki, ya. Misalkan Fatimah perempuan, ya kenapa pakai tak marbutoh? Tapi kalau misalkan dikatakan Ubaidah, Ubaidah, nah itu pakai tak marbuta juga. Apakah Ubaidah jadi perempuan? Enggak, gitu ya. Nah, jadi tetap dianggap laki-laki karena lahirnya laki-laki. Jadi ciri ini hanya berlaku ya
Untuk yang gendernya tidak jelas ya, tidak belum definitif gendernya apa, nah maka diketahui dari akhir ini. Ya, kecuali juga yang memang dia termasuk dari akar kata ini. Misalkan contohnya Huda, Huda ya, Hudan gitu, atau Huda. Nah itu ya memang ini akar katanya, bagian dari akar katanya. Nah dia dianggap justru laki-laki. Atau ma ya, air, maun. Ma ini memang akar katanya ini. Nah dia dianggap laki-laki. Tapi kalau ada tambahan ya misalkan ini khadro, khadro, ya zarko, baido, nama-nama warna. Atau misalkan ini komparatif, misalkan husna, kubro, sugro, ya, ulla, dan seterusnya. Komparasi-komparasi, maka dia baru dikategorikan sebagai perempuan. Itu yang pertama. Kedua, jika jamak perempuan atau jamak taksir. Tadi ya sudah didefinisikan. Oke. Jamak perempuan otomatis jadi perempuan. Jamak taksir. Jamak taksir yang tidak berakal otomatis perempuan. Jamak taksir yang berakal punya potensi perempuan. Kenapa? Karena nanti ada dia dianggap juga sebagai laki-laki ya. Nah itu tidak termasuk. Tergantung tapi itu ya. Nah tapi kalau defaultnya dia bisa berpotensi jadi perempuan. Kemudian anggota tubuh yang berpasangan. Ya, yadun, rijlun, udhunun, apalagi rijlun dan seterusnya ya. Semua anggota tubuh berpasangan itu masuknya pada perempuan, kategori perempuan. Kemudian anggota tubuh berpasangan, jamak perempuan, jamak taksir, apalagi sebelum arat setso. Setso atau mu'annas simai. Nah, sebelum itu apalagi? Saya sambil ingat. Satu lagi itu jamak taksir yang perempuan. Isem. Nama tempat yang spesifik Oh Ustaz. ya, nama tempat spesifik betul. Nama tempat spesifik ya Jahannam ya. Itu masuk kategori eh Sa'ir ya, Jahannam, Sa'ir, nama-nama neraka atau Amerika, Sudan dan seterusnya ya. Itu masuk kepada nama tempat yang spesifik. Aden ya. Aden itu kan tempat spesifik ya. Nah, Aden. Tapi ini justru masuk laki-laki. Kenapa? Karena ini ciri dari tiga huruf tangannya ditekun. Dia masuk kepada laki-laki. Aden. Enggak, Aden bener ya, perempuan. Surga dan Jannatul. Benar, benar. Mohon maaf. Ini fleksibilitas ini. Saya salah. Nah, jadi ke lima itu ya ditambah dengan Arab Setsu. Harbun sama Un Syamsun. Nah, masih ingat Arab Setsu? Ingat Ustaz. Apa saja? Khomrun, Narun, Komrun, Narun, Sabilun, Ri- Darun, Darun, terus Korikun, Torikun, Sabilun, terus Ember apa ini? Kaksun, Pak Sun, Dalwun, Dalwun, Bi'run, ya. Kemudian Harbun, nafsun, Torik, Samarun, nah, seorang diri, ya. Kemudian ada angin, nah, rihun, nah, dan seterusnya itu ada 15 ya. Nah, Arab Saja itu memang dari orang-orang Arab ya, tidak ada spesifik alasan kenapa dia dianggap perempuan ya. Memang simai ya berdasarkan pendengaran yang kita dengar dari orang-orang itu berdasarkan satu bilangan gender tipe sekarang ya. Nah, tipe itu ada dua, umum atau spesifik. Umum ini disebut dengan nakirah, spesifik ini disebut dengan ma'rif. Defaultnya adalah nakirah, harus ada alasan ma'rifah. Apa saja alasannya? Pertama, Alif Lam. betul, berawan alif lam. Kedua, nama spesifik Ustaz. ya, nama spesifik, nama orang, nama tempat spesifik. Terus, ketiga, Domir, Alladhi
Ya, Kata tunjuk. dimi. D-nya domir. Apa domir contohnya? Hu. Huwa. Wah. Wah. Huwa, humahum, sampai ana nahnu. Isyarah. Syar- Syarah. Syarah hadha. Ya, Tunjuk. hadza, hadhihi, dzalika, Hadhihi. tilka, dan turunannya ya. Nah, ini kata tunjuk Indonesia cuma ada dua. Ini itu. Nah, tapi dalam bahasa Arab ininya ada 9, itunya ada 9 ya. Ini laki-laki, ini perempuan, itu perempuan. Nah, jadi ada berapa itu? 9, 9, 18, 36 ya. Cuman kata tunjuk doang gitu ya. Kata Kita punya tunjuk. Anu juga Ustaz, Anu. Oh ya, anu. Itu untuk kebingungan ya. Ini itu anu. Ono. Ono Oppo. Kemudian M, mausul. Apa aja contoh mausul? Alladzi. Ya, alladzi Alladzina, dan alladzi, allati. Alladzi. allati. Nah, Alladzina. beserta Allati. turunannya ya. Allah. Allati, alladzani, alladzaini, alladzani, alladzina, allatani, allatani, allati. Kemudian Y-nya apa? Munada Ustaz. Ya, ya munada, ya Ahmad, ya Gulam, dan seterusnya. Ya, menjadi panggilan yang spesifik. Terakhir, jika mudhof ilainya spesifik, maka mudhofnya ikutan spesifik. Nah, contohnya kata Rasul. Rasul ini seumum. Tapi kalau Rasulullahi, Allahinya spesifik, maka dalam fragmen idofah, Rasulnya juga ikut spesifik. Ya, jadi spesifik otomatis ya. Rasulullah, Rasulnya Allah, otomatis jadi spesifik. Oke, itu untuk tipe. Ya, itu untuk bagian satu kata. Bagian kedua yang akan kita pelajari adalah kumpulan dari kata disebut dengan fragmen yang belum jadi kalimat. Ada 5 fragmen. Fragmen pertama adalah fragmen, ada ingat? Mana apa? Apa Ustaz tadi? Idofa Fragmen, Ustaz. Idofa. idofa. Cirinya apa idofa? Mas Alif. Idofa. Mudof, mudof ilaih Ustaz. Syaratnya, syarat Eh, mudah harus apa? mudof, Cirinya mudof ilaih. Terus menempel Ustaz. Oke, syarat satu menempel. Kedua, Harus eh ringkas Ustaz. Mudofnya betul. ringkas. Mudahnya ringkas. Nggak boleh pakai, alif lam. ya nggak boleh ada Alif alif lam. lam mudahnya. Kalau mudah lainnya statusnya harus, Jar. oke, harus jar. Kemudian kedua, fragmen jar majrur apa, Mas Bara? Huruf Apa saja jar huruf jar? ditambah majrurnya Ustaz. Betul. Huruf jar apa saja? Bitawakala Mhm. min fi'an hatta ala ilah. Ya, bi tawakkala min fi'an hatta ala ilah. Ketika ketemu dengan huruf itu, maka ya Jadi majrur. setelahnya menjadi majrur. Majrur. Bihi, ya misalkan billahi dan seterusnya. Oke, harf nasab wa ismuha. Apa saja Mas Alif? Harf nasab. Ada 6 ya Ustaz. Betul? Apa Inna saja? anna ka Mhm. anna lakinna lait laita la'alla. Betul. Lai tala'ala. Ketika ketemu itu, syaratnya apa? Gimana Ustaz? Syaratnya, ismuhanya apa? Harus. Harus nasab maksudnya Ustaz Betul, harus harus nasab ya. Ismunya, ismuhanya harus nasab ya. Dan boleh terpisah gitu ya. Jadi misalkan inna kata dalam hadis ya, misalkan inna lillahi ahlina. Nah, inna ini harf nasab. Ismuhanya mana ahlina? Terpisah dengan kata lillahi, terpisah dengan fragmen idofa atau jar majrur biasanya. Jadi boleh terpisah, boleh langsung bersebelahan ya. Oke. Kemudian fragmen selanjutnya apa Mas Alif? Mas Bara. Sifah mausuf Ustaz. Ya, mausuf wa sifah.
Atau Maksud naat wasifah. mau man'ut ya. Apa Naat itu man'ut. mausuf wasifah definisinya? Eh, yang disifati dan yang sifat. Mm-mm, betul. Yang disafirnya dan sifatnya. Syaratnya Syaratnya semuanya harus sama ya SBGT-nya. empat propertinya harus sama dan tidak semua Propertinya harus sama. dari empat properti yang Oh, sama itu adalah mausuf wasifah. Ya. Tapi mausuf wasifah pasti sudah empat pasti harus propertinya empat sama. Mm-mm. propertinya sama. Oke, SBGT ya, status Oh, bilangan gender tipe. Oke, terakhir isyarah wa musyarun ilai. Mas Alif, syaratnya apa? Saya udah lupa Ustaz yang ini Ustaz. Oke, ini sangat simpel. Isyarah, isyarah apa aja tadi? Ada Hadza, ya, bisa hadhihi, boleh salah satunya. Yang zalika, di ya boleh tika, dalika, tilka yang dia langsung diikuti dengan alif lam, maka dia fragmen isyarah. Hadzal baiti, rumah ini. Hadhid dar, ya, rumah ini. Jadi kalau diikuti dengan alif lam, dia fragmen. Tapi kalau tidak diikuti dengan alif lam, maka dia jadi kalimat. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Tapi kalau hadzal baitu, rumah ini. Nah, gitu. Jadi patokannya adalah alif lam. Kalau ada alif lamnya fragmen, kalau nggak ada alif lamnya jadi kalimat. Itu aja. Dan jumlahnya nggak banyak. Biasanya isyarah ini paling sedikit dibandingkan dengan fragmen yang lainnya. izin Ustaz. Ya, Berarti isyarah dengan munsyarun ilaih itu idofah ya Ustaz? nggak harus. Nggak harus. Misal tadi hadal baiti. Oh, nggak. Hadzal baiti sebenarnya kurang tepat. Hadzal baitu harusnya. Oh, harusnya hadal Hmm, baiti. Oh iya Ustaz. hadzal baitu. Karena tidak ada sebab dia menjadikan jar. Berarti kembali ke Dzalikal defaultnya. kitab. Hmm, Oh iya Ustaz. hadzal baitu. Ya. Dzalikal kitab. Ya. Kan di Al-Quran itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitabu bukan kitabah, bukan kitabi. Kenapa? Karena dia ya normal. Nggak ada alasannya. Oke. Itu untuk ke fragmen ya. Sampai di fragmen ada pertanyaan mungkin? Aman? Nanti di ujiannya sedetail ini Ustaz. Atau gimana? Enggak, insya kisi-kisi Allah. Ustaz, kisi-kisi. Ya, Kisi-kisi Ustaz. sekarang nggak bisa buka lagi ya. Dulu kalau masih kelas tuh masih bisa ini di-spill model soalnya. Oh gitu. Semenjak ada kebocoran soal di salah satu kelas, jadi Oh gitu. nggak dibolehin lagi. Dulu saya biasanya gitu, kalau linknya saya akses, nah kasih spill nanti yang diujiankan modelnya beda gitu. Apa? Tipenya beda tapi modelnya sama. Oke. Cuman Siap Ustaz. sekarang nih kok nggak? Nanti ya model di akhir kayaknya ada gambarannya sedikit sih. Tapi tidak Ada tergambar ininya, soalnya. tryout-nya ya Ustaz. Ada tryout mungkin tryout 1 2 3 habis itu Iya baru dulu ada yang ujian. begitu. Jadi ada kelas yang Ah, dia karena takut akhirnya dibuat dulu ujian satu karena nggak lulus, hmm. minta link lagi ujian dua. Nah akhirnya kan curiga pengelola kan. Akhirnya kok ini ujiannya nggak selesai-selesai, kok linknya diminta terus. Nah, ternyata demi memperbaiki nilai, akhirnya ujiannya Hmm. berkali-kali. Oke, Nah, Ustaz. insya Allah mudah, insya Allah. Tenang, tidak inilah, tidak menyeramkan. Soalnya pilihan ganda ya Ustaz. Iya, film kan tinggal Oh, pilihan centang-centang ganda. aja. Ah. Kirain disuruh Tidak. ngejelasin sebagaimana antum Oh, ngerangkum tadi semua materi ini. Aduh, gak ada. saya butuh waktu 1 bulan merujuknya. Tapi ada yang ini, yang benar salah. Nah, itu yang mungkin harus hati-hati. Ah iya, Ustaz. Karena beda kata dan atau misalnya kan, atau ganti istilah. Itu Kalau aja mungkin. jumlah soalnya biasanya berapa Ustaz? Berapa ya? 100 apa ya? Masya Masya Allah. Allah. Oh, Tapi nggak durasi kerasa berapa? kok. Durasi berapa menit, Ustaz? 1 jam. Oh, Satu jam satu nggak kerasa. jam. Ya, Mm-mm. 1 menit 2 nomor. Iya. Nggak kerasa kok. 1 menit, satu ini tuh nggak kerasa biasanya. Kalau masih Oke. unit 1 ya. Kalau unit 5 ke atas mungkin baru kerasa. Tapi nggak Baru banyak sih kerasa kalau ngebut. unit 5 ke atas soalnya udah berkurang.
Oke, status bilangan gender tipe, kemudian masuk ke fragmen tadi udah, kemudian mencari kata adalah jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah masih dasar ya. Mencari kata adalah itu biasa terletak dari umum di antara umum dengan spesifik. Ya, contohnya Allahu Akbar. Allah spesifik, Akbar ini umum ya. Spesifik umum ya biasanya. Allah adalah Maha Besar. Gitu ya. Atau bisa juga Alhamdulillah ya. Oh enggak, Alhamdulillah nanti masuknya yang berkondisi. Ini syarat pertama ya. Kedua, setelah harf nasab wa ismuha. Nah, misalkan innallaha yaghfiru ya. Yaghfiru sesungguhnya Allah adalah mengampuni ya atau Maha Pengampun dan seterusnya ya. Jadi setelah innallaha setelah harf nasab wa ismuhanya ada kata adalah. Kemudian kata adalah juga terletak pada isyarah tadi ya. Isyarah tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Ya. Ada baitun, tilka, rusulun, dan seterusnya ya. Nah itu termasuk bagian dari eh, jumlah ismiyah. Kemudian yang keempat adalah break in the chain. Break in the chain. Jadi break in the chain ini ketika ada rangkaian fragmen yang terputus atau antara satu kata dengan yang lainnya terputus. Ya, contohnya, contohnya hmm, kata inna kayak tadi ya, lillahi ahlina lina minan nas. Nah, inna dengan ahlina satu rangkaian fragmen ya. Ahlina ini tidak terkait dengan lillah, maka terputus. Nah, di sini rangkaian yang terputus satu kata dengan kata selanjutnya, maka di situ ada kata adalah sesungguhnya ya ahlina ya keluargaku ya. Jadi lillahi adalah gitu ya. Misalkan kalau mau diartikan ya. Atau inna lillahi ahlina ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, itu juga sama ya. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Atau kata-kata yang lain lah gitu ya. Intinya dia terputus tidak ada kaitan satu kata satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kata apa misalkan kok ngeblank. Apa contohnya? Contohnya dalam surat Lahul mulku Ustaz. ya lahul mulku ya bisa lahu dengan mulku tidak ada kaitan ya. Hu dengan mulku sudah terpisah ya. Jadi bukan Ustaz, ikatan fragmen. bisa nanya, Ustaz, kalau Ya, bisa nggak kita tahu kalau dia terpisah tanpa tahu artinya? bisa aja. Apakah ada cara? Oh, bisa. Ya, itu Oh, tadi oke, oke. terpisah dengan fragmen, tidak ada kaitan fragmennya. Hmm, Contohnya apa ya? Kalau ada bentar, surat juz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu boleh. Allahu la ilaha itu udah jelas udah langsung terpisah. Allah dengan la ilaha kan hmm, nggak terkait. Misalkan iya, rangkaian Ustaz. fragmen tapi tiba-tiba kepotong dalam surat liila Bismillah. fi Quraisy ya. Liila fi yaitu liila fi Quraisyin. Misalkan ya, bentar. Kata liila fi Quraisy ya. Nah ya. Nah, liila fi Quraisy itu masih nyambung semua ya. Li dengan ilafi, ilafi Quraisyin. Nah, kepisahnya di mana? Ya setelahnya ya. Atau yang itu kalau itu tuh bisa ini ya kata. Misalkan lagi, oh ini dalam surat Al-Maun ya, alladzina hum an solatihim, an dengan solati, solati dengan him. Nah, him dengan sahun gak ada kaitannya, maka an solatihim adalah sahun gitu ya. Jadi dipisahnya karena nggak ada kaitan dengan fragmen itu kalau nggak tahu artinya gitu. Kalau nggak
nggak satu kata ada setelah selanjutnya dengan kata yang lainnya tidak ada kaitan fragmennya, maka itu terpisah dengan kata adalah. Gimana kalau misalkan di sini ada fragmen, di sini ada fragmen terpisah, di sini ada fragmen terpisah. Nah, ini kan ini dengan ini terpisah, ini dengan ini terpisah. Nah, dicari kata adalahnya yang pertama kali. Jadi, kalau ada dua, cari yang paling pertama, disitulah selipan kata adalah. Itu ini sebenarnya masih dasar sih ya. Artinya jumlah ismiyah sekedar mencari kata adalahnya. Jadi mencari kata adalah itu selama dia tidak berkaitan dengan satu kata sebelumnya dengan sesudahnya. Nah, di situ disisipi kata adalah. Oke, itu tentang jumlah ismiyah ya. Nanti lebih dalamnya insya Allah di unit 4 mengenai unit ya unit 4 mengenai jumlah ismiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah fiil ya. Fiil ada 4 ya. Fiil madhi, mudhari, madhi, mudhari, kemudian nahi amr dan juga nahi. Nahi ya. Fiil madhi perubahannya ada di bagian belakang ya. Nasara nasara nasoro nasara nasorata nasorna nasorta manasortu nasorta nasortu manasortum nasorti nasortu manasortuna nasortu nasorna. Perubahannya di bagian belakang. Itu satu ya tentang fiil madi. Kedua yang perlu kita tahu dari fiil madi adalah berpotensi punya pelaku luar. Pelaku luar syaratnya domirnya apa syaratnya? Pelaku luar harus berdomir dua. Apa kira-kira domirnya? Ini saya nggak kedengeran. Syarat Cek, syarat cek. gimana saat maksudnya saat? Syarat pelaku luar, munculnya pelaku luar bisanya pada domir apa? Misalkan kata nasoru. Ini kan kita Pada tahu domir huwa Ustaz, huwa atau apa? atau huwa atau hiya. Betul, hanya huwa Home. atau hiya. Oh Mm-mm. iya. Oh, Kalau nasoru ini kita tahu domirnya adalah hum ya. Nah, tapi kalau nasoro, nah, kalau ada setelahnya, ya, berpotensi memiliki pelaku luar setelahnya. Berpotensi ya, tidak harus ada. Atau nasorot, ya, pakai domir hiya juga berpotensi. Selama catatannya adalah ada rofa, ya, setelah dari fiil ini yang memiliki gender yang sama. Kalau nasoro berarti gendernya laki-laki. Kalau nasorot berarti gendernya perempuan. Meskipun bilangan yang berbeda. Misalkan Nasoro bilangannya satu, al-muslimuna bilangannya tiga. Tapi sama-sama laki-laki, maka ini al-muslimuna sebagai pelaku. Muslim-muslim muslim-muslim telah menolong. Itu tentang fiil madhi pelaku luar. Kemudian maf'ul ya. Maf'ul itu ada berapa maf'ul? Ustaz mau izin tanya dikit lagi Ustaz Boleh, silakan. tentang pelaku keluar. Mm-mm, Em, Kan misalnya kayak tadi Ustaz Nasrul Muslimun atau Nasrul mm-mm. Muslimu. Ya, Berarti kan tuh artinya yang jadi pelakunya al muslimunya kan ya Ustaz. Maksudnya betul. si Nasoronya tuh jadi kayak nggak punya pelaku tapi pelakunya si muslimu doang gitu Ustaz. Iya, dikalahkan kayak Atau gimana? betul kayak Eh, jadi logikanya gini. jadi arti Mm-mm. arti huwa atau hiyanya tuh nggak ada Nggak sebenarnya ada. tapi Sudah digantikan dengan al pelaku muslimunya. luarnya. Mm-mm. Kan kita Oh pakai siap Ustaz. pakai baju, ya, pakai kemeja, kemudian tutupan sama jaket. Kita pakai jaket, ya otomatis orang akan lihat jaket kita. Nah, jadi otomatis yang di sini nggak dianggap, bukan berarti dia nggak ada gitu ya, ada, tapi diwakilkan oleh yang ada di luar. Nah, sama. Tapi tadi syaratnya domirnya harus huwa atau hiya. Jadi kalau misalkan ada nasoruna kemudian diikuti dengan pelaku dengan rofa setelahnya, kemungkinan itu salah kalimat. Misalkan ya, kalimatnya adalah nasoru, nasoru muslimuna. Kemungkinan ini salah kalimat. Lah kenapa kok salah kalimat? Nah, di sini udah ada fiil fa'il ya. Sudah ada pelakunya dan sudah ada kata kerjanya ya. Sudah sepaket. Nah, ini apa fungsinya? Ini nggak ada. Harusnya kan maf'ul, harusnya
muslimina kalau mau dirubah jadi kalimat yang benar. Harusnya jadi aja nasab ya, supaya menjadi kalimat yang utuh. Nah, tapi kalau nasorol muslimu, nasoro atau nasorat lah kita ganti yang perempuan. Nasorat muslimatu ataupun muslimatun. Nah, maka ini masih sebagai fiil fa'il ya. Fiil fa'ilnya adalah muslimatun, fiil fiilnya adalah nasorat. Nah, belum ada maf'ulnya di sini. Nah, gitu. Itu untuk pelaku luar. Oh, siap Ustaz. Hmm, Ya lebih ke tertutup gitu ya Ustaz. betul. Sama kayak Ya. Mas Bara lagi dong Ustaz. Kalau ada yang Apalagi ya, jagain apalagi, jagain apalagi. bertahun-tahun kalah sama yang datang ke orang tuanya Ustaz. Nggak dianggap Parah, itu Ustaz. parah, parah. Aku curiga cerita sendiri ini, Mas. Serangan balik. Oke. Lanjut, Sat, lanjut. Oke, maf'ul. Siap Ustaz, syukran Ada Ustaz. siap. Maf'ul ada 4. Apa aja? Maf'ul. Objek. Ya, objek atau Ah, apa saja jenisnya ada 4. bihi, maf'ul bihi, Mm-mm. maf'ul li ajli, Oke. maf'ul bihi, Apa? Tinggi. Oke. maf'ul Hal. Lahu. Oh, Lahu li lahu. what and ajali sama. who, why, when, Oke. how, Ya, what ya menjawab apa siapa atau who juga bisa. Kemudian li ajali when, where, when bukan why. Nah, kalau when where ini why, when where kemudian when, where, how ya how bagaimana. Jadi how hal, how aja. How apa? How high. maf'ul, maf'ul hal, Oh iya, maaf hal ya. How hal. Oh, how how hal. hal. Tak kira how high. Oke. Bi bihi untuk apa siapa? Bihi di mana kapan? Lahu atau li ajalih itu kenapa? Kemudian hal itu bagaimana? Oke. Kemudian itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari perubahannya ada dua. Perubahan di depan ya direpresentasikan dengan 4 huruf. Anita, alif nun itu untuk ana nahnu, ya itu untuk huwa, huma, hum dengan hunna. Selebihnya pakai tak. Nah belakangnya sama yang menyesuaikan ya. Yang suroni, yang suruna, tan suroni, yang surna, tan suru, tan surona, tan suruna, tan surina, tan suron, tan surna, ansuru, nansuru. Di ada yang ketambahan ya, ada yang tidak ketambahan. Yang tidak ketambahan apa? Huwa, dia, anta, ana, nah itu yang tidak ada tambahan. Kemudian mengenai fi'il mudhari ada dua, ada wats. Masih ingat ada wats apa saja? Ada wats dari fi'il mudhari ada apa aja? Ingat ya Mas Alif, ada dua, ada wats. Sebentar Ustaz, saya lihat lagi. So, saya lupa ya Ustaz. Ada WhatsApp artinya apa ya Ustaz? Tanda Kemarin tuh kayak kayak belajar ya. harfun jar, harfun nasab. Nah, kalau ini tandanya ada dua juga. Harfun apa? Ada wats apa namanya? Eh, hmm, Ada wats nasab Bentar sama Ustaz. ada wats Jazm. jazm. Jazam, oh iya iya Ustaz, yang itu Ustaz. Jadi ada Bentar dua Ustaz, saya nasab lupa ya. dengan jazm. Jazam, oke siap Ustaz. Syaratnya eh, kalau nasab ya Oh, ini domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu ya misalkan katanya yansuru, yansuru, maaf ini agak sedikit yansuru ya berarti harokat belakangnya kan yansuru, yansuru, tansuru, tansuru, ansuru, nansuru hanya 5 itu yang berharokat tidak ada tambahan di belakangnya. Selebihnya ada tambahan ya. Yansuroni, yansuruna, tansuroni, yansurna, ansuru, apa namanya? Tansuroni, tansurina, tansuruna, ya.
Semuanya ada tambahan kecuali tadi 6 domir ya. Huwa, iya, anta, ana, nahnu. Nah, hanya 5, mohon maaf ya. 5 domir ini saja. Berarti apa konsekuensinya di 5 domir ini nasab dengan jazmnya berbeda. Berarti kalau nasab berarti berubah menjadi yansuro. Huwa yansuro. Hiya tansuro. Anta tansuro. Ana ansuro. Nahnu nansuro. Nah, ini yang mungkin sempat ditanyakan sebelumnya. Kenapa kok ada ansuru? Kenapa ada yang U? Kenapa ada yang A? Nah, karena ini. Karena ada wats. Nah, itu yang nasab. Yang jazm ya, berubahnya menjadi sukun. Ya, huwa yansur, hiya tansur, anta tansur, ana ansur, nahnu nansur. Selebihnya sama plek kaki plek ya. Yansuruna berubah menjadi yansuru. Untuk nasab jazmnya sama. Nah, kecuali untuk domir kunna dengan antunna itu nggak ada perubahan. Kalau yang lainnya berubah dan dihilangkan ya. Misalkan yansuruna berubah menjadi yansuru. Tansuroni berubah menjadi tansuro. Nah, itu yang jazm dengan nasab. Kemudian apa itu adawat nasab dan apa itu adawat jazm? Masih ingat apa saja? Anlan Mm-mm. anlan ala likai idan hatta anlan likai idan hatta Oke, anlan, likai. likai idan hatta. Oke, oke. Anlan, Izin likai, hatta. idan, hatta. Nah, ketika ketemu dengan huruf-huruf ini nanti menyebabkan menjadi nasab. Nah, kalau kebalikannya jazm in lam, lamma, wal, fal, Lama wal li. fali. Ya, khusus untuk kata li itu punya dua potensi. Karena likai ini bisa li, bisa kai juga sama. Jadi dipecah jadi tiga-tiganya ada. Kainusab biha kekathiro ya. Linusabbita bihi fuadak ya. Linusabbita. Ya, linusabbita juga bisa. Sabitu menjadi nutabita ya. Atau likai ya berubah menjadi nasab. Nah, li di sini juga sama ya. Ini katanya li, yang di sini juga li, yang di sini menyebabkan nasab, dan di sini menyebabkan jazm. Nah, tahunya dari mana? Dari konteks kalimat. Nanti bisa diartikan dari terjemahnya. Kalau di li, li, likai di sini, dengan li itu supaya. Kalau li di sini seharusnya. Kan beda nanti artinya. Jadi mau nggak mau itu harus tahu konteks artinya. Di film mudhari sudah, tandanya sudah, kemudian masuk kepada amr dan juga nahi ya. Dari yang simple, dari nahi. Nahi itu turunannya semuanya dari jazm. Jazm ya. Fiil mudhari yang jazm ya. Kenapa diambil dari fiil mudhari? Ya karena nggak bisa larangan perintah ditujukan kepada yang sudah berlalu. Kamu masuklah kapan kemarin lah nggak bisa. Buat hari ini, buat sekarang atau yang akan datang. Nah, makanya menggunakan film Modori. Diambil dari kaidah jazm. Nah, pentingnya mempelajari jazm supaya nanti ketika nahi tinggal tambahan lam alif saja. Nah, lam alif. Nah, misalkan tansur ya. Tansur berubah menjadi la tansur. Nah, kalau yang amr, nah kaidahnya adalah disukunkan, dihilangkan tak di depannya. Kalau nggak bisa tambahin alif hamzah. Alif hamzah. Alif maksuro. Alif maksuro. Hamzah wasal, mohon maaf. Misalkan kata yansur, ya. Yansur berarti domir antumnya menjadi tansur, tansuro, tansuru, tansuri, tansuro, tansurna. Berarti kalau tansur dihilangkan taknya menjadi apa? Nggak bisa dibaca. Tambahin hamzah wasal. Berarti unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna. La tansur, la tansur, la tansuru, la tansuri, la tansuro, la tansurna. Jadi kalau pakai nahi, pakai la. Kalau amr bisa langsung, bisa ditambahin kalau nggak bisa dibaca. Depannya sukun atau tasydid nggak bisa dibaca, maka tambahkan hamzah wasal. Kaidah hamzah wasal, kalau huruf ketiganya adalah fathah, atau kasroh maka pakai kasroh, kalau huruf ketiganya dhammah maka pakai dhammah. Oke, itu fi'il amr nahi.
Ya, itu aja. Hanya bisa untuk orang yang berhadap-hadapan atau menjadi orang kedua. Gak bisa kepada diri sendiri, gak bisa kepada orang ketiga. Oke, sampai di situ review singkat kita. Berarti unit satu itu cukup 1 jam ternyata ya. Masya Allah. Kalau Ya. udah Mas Alif kayaknya mau nambahin yang tadi itu tentang fiil apa amr yang cuma bisa Kenapa? soalnya Boleh, ini Mas Bara, biasanya boleh. saya ada Boleh. celetukan-celetukan nih. Saya udah nunggu nih kapan saya ditembak lagi. Saya nunggu dibalas aja dulu, Mas Bara. Buat orang Udahlah ya. ketiga tadi ya. Ya nggak boleh ada orang ketiga, nggak boleh kalau sendiri harus emang Boleh, Bang berpasangan harus Ustaz. nunjuk. Oke. Ya, Insya Allah. Ini Nah, Ustaz, apa Ustaz, tadi? tapi saya mau nanya Ustaz. Dan boleh, silakan. eh saya masih nggak tahu maksudnya apa artinya fiil yang jazm sama nasab tadi. Maksudnya saya nggak ngerti kenapa dibedain dua. Maksudnya saya tahu teknisnya itu akan jadi ini kalau itu gitu. Tapi maksudnya satu jazm satu nasab tuh kenapa maksud di fiil itu eh, ngerti nggak Ustaz maksud pertanyaan saya? Ya, ya, ya. Gitu Kenapa Ustaz. harus jazm, kenapa harus nasab gitu ya? Ah, ah, ah. Ya, sama sebenarnya kayak kaidah harfun jar dengan harfun nasab ya. Nanti diterjemahnya aja. Terjemahnya kan beda. Oh, oke Harfun Ustaz. jar. Nah, jadi itu kayak kata imbuhan tambahan itu loh. Kayak misalkan kalau li Oh, seharusnya dan seharusnya maka seharusnya. Jadi ya nggak ada yang sesuatu ini selain karena maknanya itu dipakaikan itu oke supaya Ustaz. maknanya itu. Oh, sebenarnya berarti mungkin kayak secara makna ini satu kelompok, yang satu Mm-mm, kelompok satu lagi kelompok ya. secara Mm-mm. makna juga satu Iya. kelompok gitu ya Ustaz. Oke, Mm-mm. siap Ustaz. Terus terus yang kedua tadi menarik sebenarnya Ustaz kayak fiil amr sama fiil nahi kayak itu kan sebenarnya di Al-Qur'an tuh tentang larangan dan perintah gitu Ustaz. Nyata ya memang Al-Qur'an tuh pembicaraannya Allah buat buat kita yang membaca gitu bukan ditujukan ke orang lain gitu. Jadi Ya. romantis banget aja sih Al-Qur'an nih Ustaz. Bukan bukan ini saya baca untuk misalnya kita bertiga aja di sini, bukan saya membaca untuk Ustadz atau untuk Mas Bara ketika Mm-mm. saya baca ya Allah tuh ngomong langsung ke Sendiri. saya gitu ya. Betul. Insya Allah siap Ustaz. Ya, makanya tentang Al-Lahab itu bukan, wah ini untuk Pak Lahab. Ya. Bukan buat kita. Enggak. Itu sejatinya buat kita. Jangan sampai minimalnya, jangan sampai kalau kemaksiatan, keburukan, jangan sampai kita jadi seperti itu gitu ya. Itu kalau secara umumnya ya, generalnya. Secara makna dalamnya, ya itu untuk kita semua gitu ya. Nah, makanya ada kaidah tadabbur itu umumil ya. lafzi itu ya. Apa? Yang umumil lafzi Iya, apa gitu. fi'il lafzi wala bi khusus sababi ya. Jadi Iya. itu tidak terkait tentang kekhususan sebabnya ya kita mentadabur itu. Misalkan ini tujuannya buat Rasul ya, udah buat Rasul aja gitu. Kita nggak Hmm, dapat enggak. karena Abu Lahab juga udah meninggal ya, udah nggak Iya. bisa kena Heeh. Yang semua Quran semua lagi. itu ya buat kita gitu. Meskipun Hmm. kemaksiatan ya ayyuhalladzina kafaru itu bukan itu wah aman bukan saya nih bukan. Tapi buat kita juga. Ya, Ada ini juga saat ada ada. analogi yang menarik, ada Heeh. perumpamaan yang menarik. Katanya tadabbur Al-Quran itu jadi apa? Kita sebagai pembelajar Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai mikroskop atau kaca Hmm. pembesar atau cermin. Jangan justru Ya. jadi teropong. Mm-mm. Jadi kayak nemu ayat nih, oh iya benar orang di sana kayak gitu. Oh Iya, iya, presiden betul kayak gini, betul. ini ayat untuk presiden nih. Padahal untuk Mm-mm. introspeksi dirinya sendiri lupa gitu. Betul betul betul. Ya, seringnya mungkin karena ya itu ya nggak menyadarkan ini kepada ya pesan yang ditujukan pada diri sendiri ya seringnya menyalahkan itu. Ya ini bukan buat saya kok, aman. Nah, ini buat dia nih. Ya, karena dipakai dalilnya buat menghakimi orang, nah, ini nggak diperbolehkan. Hmm, Kalau secara fikih beda lagi ya. Fikih memang harus ada hukumnya, tapi itu juga bukan buat menghakimi orang, tapi untuk menunjukkan kebenarannya. Tapi bukan berarti di balik itu ya secara ya tinjauannya banyak sih ya. Artinya kalau secara fikih memang harus disampaikan. Ya, orang yang bersalah gini 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 ya, itu memang harus disampaikan.
Tapi kalau tinjauannya ada perspektifnya adalah untuk mentadaburi, ya itu memang tujuannya untuk diri sendiri ya. Kata mana tadabur itu juga sama ya. Tadabur itu dabbaro ya dabiru tadaburon ya. Tadaburon tadabbaro ya tadabaru tadaburon. Itu apa maknanya? Mencari dari belakang. Dubur itu kan di belakang ya. Maaf. Dubur itu adanya di belakang. Nah, jadi tadabbaro itu mencari dengan sungguh-sungguh yang ada di belakang. Nah, itu ya tujuannya ngapain ya kalau bukan buat diri sendiri gitu. Nah, tadabbur itu memang larinya ke ya Kalau menyadarkan diri kita sendiri. kalau ini Zat, kalau kita ngambil contoh dari contoh kasus orang lain atau Hmm, contoh kasus di negara kita biar lebih hmm, dekat aja gitu, lebih mudah memahaminya. Karena mungkin kita nggak nemu contoh kasus hmm, dalam kehidupan kita sendiri, boleh nggak kayak nyebut kasusnya orang lain gitu. Misalnya ayat ini kayak contoh kasus ini nih. hmm. Ya boleh aja. Boleh nggak kayak gitu Tapi Zat? sejatinya memberikan pengajaran ujungnya untuk kepada diri Untuk diri kita. kita. Hmm. Oh, oke. Ya Iya, misalkan Zat. kasus LGBT ya. Nah, misalkan kata eh, apa namanya kisah tentang Lut ya. La ta'tunal fahisyata ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin. Ya kita kaitkan dengan kasus sekarang LGBT itu begini-begini gini. Nah, itu untuk menyadarkan diri kita, bukan untuk menghukumi orang LGBT secara wah ini LGBT gini nih. Habis itu nggak memberikan dampak pada dirinya. Harus ada manfaatnya untuk kita mawas diri, perhatian atau apa ada segala macam. Gitu. Allah Iya, Zat. ya, ada lagi mungkin? Nah, ini catatannya. Cukup insya Allah dari saya. Oke, catatan ujiannya. Nanti kalau kelasnya online berarti kita pakai Giform ya. Kemudian nanti dibukakan aksesnya hari H ya. Kemudian boy di sini malah 70 menit ya. Nah, 70 menit insya Allah lebih Alhamdulillah cepat. ada bonus. Soalnya Kemudian nggak nambah, Zat. Ntar soalnya soalnya jadi enggak biasa ini papan. sama. 10 soal untuk benar salah biasanya 10 soal nih satu nilai. Benar salah itu cuman centang ini benar salah statementnya ya. Kemudian kedua, menguraikan properti isim ya. Ini normal ya. Misalkan kata Rasul, SBGT-nya apa gitu ya. Nah, cuman satu kata sih biasanya. Nah, jadi ini karena masih satu kata, cuman satu kata misalkan kata apa lagi ya? Kata kita bin. Nah, kita bin itu apa? Rafat nasab jar. Perhatikan kalau di sini mungkin butuh mengingat-ingat fleksibilitas ya. Karena fleksibilitas itu kadang-kadang kelupaan. Misalkan tadi ya, saya sebutkan contohnya yang semuanya itu nasab ya. Musa, Ibrahima, dan juga Muhammadan ya. Muhammadan normal nasab. Kalau Ibrahima itu bisa nasab, bisa jar. Nah, itu dicentang dua-duanya. Kalau Musa bisa tiga-tiganya, maka tiga-tiga dicatat. Nah, itu letak kesalahan biasa di situ. Lebih ke arah lupa biasanya karena menganggapnya A berarti nasab gitu, otomatis nasab enggak. Berarti harus mengingatkan materi fleksibilitas yang sering biasanya kelupaan. Atau biasanya bilangan. Terburu-buru menghakimi, wah ini jamak langsung dianggap dicentang tiga gitu ya. Padahal didefinisikan dulu jamaknya laki-laki kah, jamak perempuan kah, atau isim jamak. Paling sering isim jamak. Isim jamak langsung dianggap tiga, tiga apa, tiga perempuan gitu misalkan. Nah, nggak ketemu. Nah, jadi makanya definisikan dulu jamak apa, baru bisa dapat bilangan sama gendernya. Kalau status kan mudah, jamak taksir lihat belakangnya. Kalau tipe insya Allah juga mudah. Gitu. Untuk catatan tentang properti. Karena ini juga lumayan ya. Nilai yang paling sering salah di sini juga. Kalau Anda bertempel insya Allah mudah mengartikan. Ya, mengartikan ada huwa huhi antaka antumakum ya kemudian antuna kunna ana iya atau ni nah nuna dan seterusnya kemudian ini menguraikan fragmen misalkan ada kata innallaha innallaha syadidul iqabin ya syadidul iqabin nah misalkan jabarkan inna itu apa ya misalkan harf nasab ismunya apa innallaha ya Allah misalkan Allah sebagai ismu hanya. Nah, kemudian atau kalau contohnya fuadu umi Musa ya, misalkan yang bisa bisa masuk dua fragmen ya.
Fuadu itu apa fragmen mudhaf ummi. Fuadu ummi Musa. Ummi itu mudhaf ilaih. Ummi juga bisa sebagai mudhaf. Berarti mudhaf ilaih dicentang di bagian ummi, dicentang dua-duanya. Jadi kalau ada dua, satu kata punya dua fungsi fragmen, dicentang dua-duanya. Gitu. Biasa letak kesalahannya gitu. Lebih ke arah teknis centang aja sih sebenarnya. Bukan karena dia nggak paham itu fungsinya dua, tapi karena lupa centang, ya. Atau salah nyentang, nah itu juga berpotensi gitu. Kemudian menentukan posisi adalah, ya tadi sudah dijabarkan ya. Misalkan kata Allahu Akbar, ya. Atau misalkan ada kata yang terpisah dengan satu fragmen dengan fragmen lainnya. Nah, maka di tengah-tengah itunya atau setelah kata mana, kata adalahnya. Kemudian menentukan pelaku, pelaku dalam, ya misalkan Nasorna, Nasorna itu ada pelakunya apa, domirnya gitu. Atau pelakunya di dalam atau di luar. Kemudian maf'ul, maf'ul ditentukan dari artinya ya. Nah, ini mungkin agak sedikit membutuhkan kosakata ya, agar bisa dipahami. Terakhir, menentukan jenis fiil dan domirnya. Misalkan kata kata betum, fiil apakah? Nah, ada tiga pilihan ya, amar, nahi, kemudian madi mudori. Domirnya apa? Itu aja. Itu mungkin gambaran soalnya. Insya Allah lah saya akan lulus. Syarat untasnya 90 sampai 100. Jajidannya 75 sampai 89,5. Jahitnya 60 sampai 74,5. Selebihnya dikatakan rosip. Rosip nanti ada ulangan lagi. Ujian lagi. Ujian tipe kedua. Oke, ada pertanyaan silakan. Maksudnya sertifikasi itu gimana, Ustaz? Oh, dapat sertifikat aja. Oh, oke. Nanti kalau udah Kalau selesai, syarat untuk lanjut lanjut. lanjut Betul. ke Lanjut unit ini selanjutnya harus ada itu sertifikatnya. jayid minimal ya. Minimal jayid ya, Ustaz. Minimal jayid. Nah, minimal banget jayid. Oke. Kalau mau jadi pengajar, minimalnya adalah mumtaz sampai unit 4. Mumtaz. Nah, Oke, sampai mumtaz unit sampai 4 ke unit 4. diusahakan mumtaz. Insyaallah. Selebihnya nanti syaratnya nggak ada mumtaznya. Kalau Ustadz, kalau misalkan kita misalkan jahit gitu, terus Gimana? kalau ya misalkan kita jahit gitu Hmm, Ustadz, terus ada kesempatan untuk ujian lagi kah biar dapat mumtaz atau bisa, bisa, apa boleh, gitu Pak? boleh, Berapa kali boleh. ini, Ustaz? Trial, percobaan? Kenapa? Berapa kali remedial? Ya paling nggak maksimal 2 kali. Oh, maksimal 2 kali. Oke, Ustaz. Tapi tenang Berarti aja tiga kok. kali sama ujian aslinya ya, Ustaz Iya. ya? Oh, kalian kayaknya khawatir banget. Insya Allah saya yakin dia udah tuntas. Ya minimal Takut Ustadz. jajidan. Minimal minimal banget jajidan. Insya Allah muntah. Insya Allah. Insyaallah, Ustaz. Kalau nggak Amin. keseleo Ini lebih nyentangnya ke ya. fokus Biasanya sih, iya. iya salahnya itu biasa Fokusnya. karena salah nyentang. Kayaknya tadi nggak ini nyentangnya kok jangan muncul itu. Ada evaluasi nggak nanti, Ustaz? Kalau setelah selesai Eh, semua, setelah puas dengan nilainya? Enggak, itu dia yang nggak bisa kelihatan oleh pengajar. Oh, nggak bisa. Kita nggak Oh, bisa kelihatan letak salahnya yang bisa kalian salahnya. aja mungkin yang kalau nanti ada salah Di di screenshot yang screenshot salah-salah ya gitu ya, betul Ustaz ya? salahnya apa Oh, dikirim ke grup nggak apa-apa nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. oke. Gitu. Siap, Ustaz. Tapi insya Jadi Allah kapan ini, lulus Ustaz? tenang aja tenang. Kamis pagi ya bisa insya Allah Mas Ali. Kamis pagi. Saya, oh iya, insya Allah bisa lah saat Kamis pagi. Insya Allah Kamis pagi sampai diusahakan. berapa seharian ya sewaktunya saat? Nggak nyampe paling 40 menit Enggak selesai. maksudnya terbuka linknya itu berapa lama saat? Kamis pagi saya mau safar ke Makassar. Oh jam berapa itu? Eh, maksudnya Rabu sore saya safar ke Makassar, terus Mm-mm. Kamis pagi saya ada acara MPLS di sekolah saat pagi, Hmm, pagi sampai sore. Mungkin apa sore atau malam baru bisa saat. Insya oh Allah. apa Jumat pagi. Gimana Mas Alif? Insya Allah saya bisa kalau Jumat. Jumat pagi, iya. Pagi habis subuh. Nah, Insya Allah bisa saat habis subuh Mas Alif berkunjung bisa ke nggak tuh rumah. Jumat? Oh ini ya lari ya Mas Alif ya. Habis itu Ustadz. Tapi ntar coba saya pikirin dulu bentar Ustadz. Jadwalnya saya pindah-pindah dulu insya Allah. Oke. Atau weekend aja ya Mas Alif ya, biar lebih tenang gitu. Oh weekend Mas Alif Marah nggak sih? runningnya jauh dia.
Oh iya, Sabtu tapi bentar Ustaz. Mungkin Jumat atau Sabtu mungkin gitu ya. Ya, boleh. iya, iya itu aja. Ustaz. Nanti kabarin di grup aja ya kalau siapnya Jumat Ya apa Ustaz, Sabtu, saya insyaallah. dikabarin, Siap insyaallah. Ustaz, insyaallah. Oke, cukup insyaallah. Adana Allah ikum jami'in. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan ujiannya. Aku mau Amin aja ya Rabbal insyaallah. alamin. Tuntas insyaallah. Yakin lah. Amin. Allah. Kita Saya takut. gak usah teriak khawatirnya karena ujian pertama aja sih. Belum kebayang soalnya ya. Nah, itu insya Allah mudah lah. Dari latihan-latihan yang sudah kita pelajari insya Allah tergambar. Nanti kalau butuh latihan-latihannya ya harusnya ada di grup ya. Kalau misalkan ada yang butuh Link diingatkan yang lagi saya kemarin itu kirim. bisa jadi latihan guys. Kayak Bisa begitu ya masih model soalnya. terbuka, masih open Ustaz, itu. Maaf. Afwan, saya kayaknya banyak hapus chat-chat sebelumnya. Boleh tolong dikirimin lagi Oh nggak iya Ustaz? boleh-boleh nanti Buat coba latihan saya Ustaz. kirimkan beberapa latihan ya. Oke, insya Allah demikian kita tutup dulu dan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Subhanakallah alamin. hamdika. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.